Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Jatiroto, Bapak Suhari SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Setiawati SPD dari BPJTK. Yang kami hormati Fasilitator Nasional Ibu Titi Sulistianingrum SPD MPD dan Ibu Haris Ginti Kahani SPD SPSI MPD. Yang kami hormati PLT Kepala Staf Tata Usaha, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program Keahlian, dan Bapak Ibu serta staf Tata Usaha SMK Negeri 1 Jatiroto. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik baik, diseminasi implementasi on the job training 7 jurus BK Hebat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan inspirasi bagi kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hartono SIP. Kepada Bapak Hartono SIP kami persilakan. Mohon izin kepada kepala sekolah yang juga itu dari BPPT diseminasi implementasi sebagai Bapak Ibu sekalian, mohon kita untuk meninggalkan kegiatan apapun. Marilah kita untuk memanjatkan doa dan permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berikutnya manfaat serta hikmah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa'da'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan jami'in hamdan ma'amin hamdan yabini ammah wa iqabi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalwati ma sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi hari ini ya Allah, kami menundukkan kepala di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, pada acara diseminasi pada pembelajaran berbagi praktik baik ini ya Allah, berikanlah manfaat yang di dalamnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang pertama dari Kepala SMK Negeri 1 Jatiroto kepada yang terhormat Bapak Suhari SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ibu Setiawati dari BBGTK, yang saya hormati Ibu-ibu fasilitator nasional bidang bimbingan dan konseling, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Jatiroto, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dan karyawan pada siang hari ini. Tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan para siswa yang meliput kegiatan ini. Syukur alhamdulillah, marilah selalu senantiasa dan nantinya kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ini dengan tidak ada kekurangan suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali rasanya pada siang hari ini karena komunitas belajar kita dihadiri oleh beliau-beliau yang spesial dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, kemudian dari fasilitator nasional yang ternyata jauh dari Wonogiri, dari Jatiroto. Beliau-beliau dari Barat, Jawa Tengah bagian Barat, yang kalau kita sering dengar di media sosial itu bahasanya ngapak, yang ngapak orang benak gitu ya. Mudah-mudahan agak memberati. Saya ucapkan selamat datang kepada beliau-beliau. Selamat datang di SMK Negeri 1 Jatiroto. Beginilah adanya, walaupun jauh dari tempat jenengan, ini masih di desa Bapak Ibu. Jadi ya pantas untuk dikunjungi. Kalau tidak ada dengan acara ini, jenengan belum tentu sampai di sini. Jadi selamat datang selamat datang Ibu Fasil Nasional di SMK Negeri 1 Jatiroto. Inilah kami. Kalaupun jenengan masih penasaran kayak apa sih profilnya, silakan dilihat keliling-keliling nanti kalau selesai acara ini. Kami ada 3 program keahlian, dari akuntansi keuangan lembaga fokus pada layanan perbankan, kemudian ada PPLG, kemudian ada teknik otomotif fokus pada teknik sepeda motor. Terkait dengan jumlah siswa mungkin tidak sebesar dengan sekolah Bapak Ibu, tapi ya cukupan lah, karena memang volume kami terbatas dalam menerima siswa, ada pembatasan dengan keterbatasan fasilitas. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kami, tapi dengan semangat yang ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa yang sudah dipercayakan kepada kami terus berinovasi, kami terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Dengan semua saya ganggu, saya undang ketika sedang mengajar, jam 10 harus kumpul di sini dalam rangka tindak lanjut, dalam rangka mengetahui sesuatu hal yang baru terkait
kebijakan-kebijakan Menteri Pendidikan melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini bisa mengikhlaskan hatinya, meluruskan niatnya, kita akan belajar sesuatu hal yang baru. Alah paling lah ya dulu, ini gawean BP, keuntungannya BP bisa ngumpulkan uang terus memberikan materi, bukan. Ini sesuatu yang baru. Kita harus terbuka mindset kita. Bapak Ibu sudah disampaikan pemahaman oleh Bu Eka Murniati tentang growth mindset ketika kita awal-awal mengikuti pendekatan pembelajaran mendalam, dan ternyata ini satu hal yang baru. Kalau kemarin-kemarin saya belajar psikologi sama istri saya, karena istri saya dulu psikologi, ya tentang kecenderungan kepribadian. Ada riase itu, ada realistis, investigatif, kemudian artistik, setelah A, S sosial, kemudian ekonomi atau enterprising gitu ya, enterprising, kemudian konvensional. Dari situ saya bisa melihat bahwa ternyata orang itu punya kepribadian yang unik dan dikelompokkan menjadi 6 kepribadian itu. Siapa seorang guru yang berhasil mengidentifikasi kecenderungan siswanya ke arah salah satu, salah dua, atau salah 3 dari ke-6 kepribadian itu, bisa diharapkan akan berhasil dalam menjalani tugas kehidupannya, baik dalam memilih jurusan maupun dalam memilih profesi nantinya. Dan saya pikir-pikir juga benar. Tetapi setelah kita mengikuti pendekatan pembelajaran mendalam tentang growth mindset, bahwasanya manusia terlahir bisa dengan bekal-bekal sumber daya yang sempurna, apapun bisa dipelajari, seolah-olah riase itu terbantahkan oleh pendekatan pembelajaran mendalam yang mana kita harus growth mindset. Itu belum kita cukup pengetahuannya, ini sudah hadir lagi 7 jurus BK hebat. Nah ini jadi penasaran banget. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah penasaran. Jurusnya pun di jujitsu, kalau taekwondo, kalau winomo apa terakhir ya. Dan konon kabarnya dari beliau yang saya investigasi tadi, dari 3 narasumber, Pak Dwi, Bu Nina, dan Pak Heri, masing-masing sudah menerapkan salah 2 dari 7 jurus ini. Maka dari itu bangkitkan rasa penasaran Bapak Ibu bahwasanya jurus yang diterapkan yang sekolah ini terus apa wae terus hasilnya kaya ngopo. Ojo-ojo jurusnya ya ora apa-apa nih. Mari kita berpenasaran bersama sehingga kita bisa ikuti jurus-jurus itu, bagaimana kita juga barangkali bisa menerapkan. Loh, Pak, saya kan belum mapel, kenapa harus menerapkan itu? Baterainya mati. Saya belum mapel, maka harus menerapkan itu. Ya kita lihat kebijakan kementerian kan mengefektifkan guru wali, jabatan baru ya. Kemudian juga memperbarui pemahaman guru BK. Berarti ada sesuatu di sana, di kelas-kelas itu yang harus kita perbaiki dengan cara-cara kita yang dulu. Bapak Ibu selalu mengeluh dengan wah bocah saya ini nek dikandani rambut, bocah saya ini kena omongan sithik meletrek, kemudian gampang baperan dan lain sebagainya. Itulah generasi yang kita hadapi. Konon kabarnya digambarkan dengan generasi Z, dan yang kelas 10 itu generasi Alpha. Memang tidak bisa kita tangani dengan cara-cara kita dulu seperti bersekolah dulu. Itu akan sama persis ketika Bapak Ibu punya anak, kemudian jenengan didik anak itu dengan cara-cara orang tua jenengan ketika mendidik jenengan, tidak akan sama, tidak akan kok. Adanya hanyalah pertentangan seperti itu, karena tidak sesuai dengan kemauan mereka. Dan kalau Bapak Ibu kita semua tidak mengikuti perkembangan ini, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berita terbaru, ketika kelas salah didikan, kita salah membaca kemauan mereka. Berita terbaru kemarin di Gerobokan atau di Purwodadi itu ada anak yang dibully teman-temannya sampai meninggal di kelas. Itu kan suatu pengerian, dan berangkat dari kelas yang kosong. Kelas yang kosong terus terjadi ejek-ejekan, kemudian terjadi grup berkelompok, satu lawan lebih dari satu, akhirnya terluka dan meninggal di kelas. Nah, hal seperti ini berarti bullying itu ada. Maka dari itu Bapak Ibu guru sebelum masuk kepada materi, berikan dulu pemahaman sedikit demi sedikit.
Bagaimana caranya? Ya nanti kita lihat bersama-sama bagaimana tiga narasumber yang ada di sini itu bisa memberikan jurus itu kepada kita sehingga kita bisa melu-melu ngandani, melu-melu mengantisipasi yang terjadi seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu sekali lagi mohon keutuhannya bahwa kita saat ini berada di sini bukan berada di dunia lain, karena tidak ada sesuatu yang baru di masa lalu dan tidak ada yang tahu dengan masa depan. Mari kita berikan masa yang sekarang. Bapak Ibu duduk di aula ini akan mendapatkan pencerahan tentang beliau-beliau sudah menerapkan jurusnya, kemudian yang didapatkan seperti apa. Kita nanti akan mempunyai gambaran tentang kelas-kelas yang sudah dibina oleh Bapak Ibu Guru BK yang menerapkan jurus itu. Untuk itu sekali lagi mohon diikhlaskan hatinya, diluruskan niatnya. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama mengetahui sesuatu hal yang baru. Kepada ibu-ibu tamu dari luar instansi SMK Negeri 1 Jatiroto, terima kasih atas kerawahan silaturahminya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas pembinaannya kepada teman-teman kami. Mudah-mudahan menjadikan satu amal kebaikan bagi kita semua. Apabila dalam penyambutan kami ada kekurangan, sukuhnya kurang suku, kurang arus, kurang kupu, kurang luluh dan kurang pangrengkuh, mohon untuk bisa dimaafkan. Itu adalah keterbatasan dari kami. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ya, memang saya cakep Pak, jadi pantun pun sudah cakep. Makan coklat dicampur susu, coklatnya didapat dari paman. Selamat jilat Bapak Ibu Guru, semoga jilatnya mendapatkan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sambutan yang selanjutnya yaitu dari Fasilitator Nasional. Kepada yang kami hormati Ibu Haris Yuftika Hani, SBD SPSI MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk mengikuti diseminasi praktik baik oleh Bu Nina, Pak Dwi, dan Pak Heri. Salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Suhari SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Jatiroto, PLTK Sumber TU yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Wakahumas, Sarpras, Kurikulum dan Kesiswaan, dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri Jatiroto yang luar biasa bahagia melihatannya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami, saya Bu Hani, saya berasal dari Brebes, saya Capdin 11 Bapak Ibu. Saya alhamdulillah berkesempatan hadir di Capdin 6 ya. Karenanya Wonogiri Sragen. Alhamdulillah 17 tahun yang lalu saya ke Wonogiri. Hari ini saya ke sini lagi. Alhamdulillah malahan di Jatiroto. Luar biasa perjalanannya dari saya kebetulan menginapnya di Biofarm dan 1 jam ya. Kemarin saya ke SMA IT dan ke Batu Retno. Alhamdulillah, dan saya semalam sudah ke Pacitan. Jadi karena memang SMA saya di Solo Bapak Ibu, jadi teman itu banyak yang memang dari sekitaran Solo Raya seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini kami ditemani Bu Titik dari Pekalongan. Beliau itu Kepala SMP Negeri 5 Seragi Pekalongan. Nah Bapak Ibu, kami kesini itu mendampingi untuk calon fasilitator daerah yang di SMK Negeri 1 Jatiroto ini ada Pak Heri, Bu Nina, dan Pak Dwi
itu sudah mengikuti kegiatan di BPDTK pada saat itu, dan hari ini siap untuk berbagi praktik baik untuk 2 jurus. Wah, ini kayaknya pendekar semua ya Bapak Ibu, ini siap untuk menerima dari pendekar-pendekar luar biasa dari SMK Negeri 1 Jatiroto. Dan bimbingan 7 jurus PK hebat ini Bapak Ibu sejatinya dari Kemendikbudristek itu pengembangannya memang untuk guru PK. Guru PK itu mengembangkan kompetensi pendidikan bimbingan terutama di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sehingga 7 jurus BK hebat yang disampaikan ke depannya untuk fasilitator daerah, dari mulai kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, jalin kolaborasi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan nanti menata situasi. Sementara 7 jurus BK hebat itu dari 1 sampai 5 itu diperuntukkan untuk siswa. Kenapa kok guru BK terlebih dahulu? Kedepannya calon fasilitator daerah ini yang kelak jika lulus untuk kegiatan 7 jurus BK hebat ini nanti akan mengimplementasikan dan melakukan diseminasi kepada guru selain BK, yaitu guru wali. Bapak Ibu menopirsokan, maksudnya mau tidak mau mungkin dari kurikulum memplotting, meskipun guru BK pun akan mendapatkan guru wali, dan Bapak Ibu itu sudah menjadi guru wali untuk konon katanya untuk TPG di Damodik itu semuanya diplotting untuk guru wali. Oleh karena itu nanti Bu Nina, Pak Heri, dan Pak Dwi itu kedepannya akan mengimbaskan selain guru BK, yaitu guru wali. Sehingga Bapak Ibu untuk 7 jurus yang tadi itu akan Bapak Ibu lakukan kepada wali siswanya Bapak Ibu. Sehingga untuk mengenali potensi bagaimana Bapak Ibu mengenal tentang gaya belajar, tadi sudah disampaikan sama Pak Hari bahwa riaset itu juga penting untuk SMK, karena memang kecerdasan ataupun kepribadian tentang siswa itu memang wajib Bapak Ibu ketahui, terutama untuk Bapak Ibu guru wali. Dan bagaimana mengelola emosi serta tumbuhkan resiliensi, Bapak Ibu pasti sudah besok Gen Z dan Gen Alpha itu digadang-gadang adalah generasi strawberry, yang mana mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa bahwa generasi strawberry itu memang setelah didiamkan itu bakalan emot dan rasanya asam kan. Meskipun ada stroberi yang manis, akan tetapi tidak semua stroberi itu manis. Nah, itu gen alpha yang harus ditumbuhkan daya lentingnya, resiliensinya. Dan yang keempat, bagaimana jaga konsistensinya siswa. Selanjutnya untuk bangun kolaborasi itu. Nah, untuk menata situasi itu yang keenam dan yang ketujuh jurus tersebut itu untuk keadaan yang ada di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi ancaman dan bagaimana menghadapi kerentanan dari modal sumber daya resources yang ada di SMK Negeri 1 Jatiroto ini, dan bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kapasitas dalam rangka sumber dayanya itu dimaksimalkan, sehingga risiko yang harus Bapak Ibu dapatkan di SMK Negeri 1 Jatiroto ini diminimalisir untuk meningkatkan kapasitasnya, yaitu sumber daya atau resourcesnya. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, dan mohon maaf kedatangan kami mungkin mengganggu Bapak Ibu untuk melakukan lagi semangat-semangatnya ngajar gitu ya. Jadi kami ganggu, dan terima kasih untuk Pak Hari yang sudah memfasilitasi kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi di SMK Negeri 1 Jatiroto. Saya datang dari Brebes itu kemarin jam 1 dini hari, sehingga alhamdulillah kalau kami itu kemarin sampai di Semarang, jadi dari Brebes Semarang ke Solo, karena memang menyesuaikan jadwal seperti itu biar nyampe di Solo itu pagi hari, jadi tidak kesulitan untuk mendapatkan yang ke Wonogiri. Mohon maaf kurang lebihnya Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Bu Nina, Pak Dwi, dan Pak Heri, semuanya itu memberikan insight, wawasan baru buat Bapak Ibu, sehingga
memang dapat mengimbaskan dengan baik dan kita memiliki impact yang baik untuk siswa putra putri kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Haris Yuftika. Terima kasih atas sambutannya yang sangat-sangat inspiratif. Hadirin yang berbahagia, memasuki sesi pemaparan, yaitu pemaparan materi diseminasi implementasi 7 jurus BK Hebat yang akan dipaparkan oleh narasumber yang luar biasa yang telah mengikuti on the job learning di BPGDK. Adapun narasumber kita hari ini yang pertama yaitu Bapak Dwi Purwanto SPD. Yang kedua ada Ibu Nina Hartanti SPD dan narasumber yang ketiga yaitu Bapak Heri Setiawan SPD. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pemaparan narasumber pertama yaitu dari Bapak Dwi Purwanto SPD. Kepada Bapak Dwi Purwanto SPD kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, kami bertiga izin memaparkan hasil ujian kami, implementasi kami dari 7 jurus BK Hebat. Bukan berarti kami bisa lebih pandai dari panjenengan semua, tidak. Tapi dalam hal ini marilah kita belajar bersama sehingga apa yang dicita-citakan dalam cita-cita pendidikan Indonesia ini dapat tercapai. Betul Bapak Ibu? Oke, langsung mohon Bapak Ibu. Hari ini kami akan memaparkan 7 jurus BK Hebat, yang mana 7 jurus BK Hebat ini nantinya akan diterapkan di seluruh sekolah, khususnya nanti yang berperan sebagai guru wali. Berarti itu semuanya kecuali para sekolah. Maka di Bapak Ibu, oke? Saya review dulu, izin memberikan konsep dulu. Yang pertama ini tentang 7 jurus yang kenapa kok 7 jurus ini kami berikan ke siswa-siswa kami, di mana siswa-siswa ini tentunya berbeda jauh dengan zaman kita. Mungkin kalau zaman kita berikan treatment yang disiplin dengan cara dipaksa, kita bisa jalan. Tapi kalau yang generasi ini, di mana generasi ini bisa disebut dengan generasi alpha, generasi strawberry dan lain sebagainya, itu mungkin hasilnya tidak akan begitu maksimal. Oke, langsung saja yang pertama adalah kenali potensi. Di sini nanti kami memberikan asesmen berupa asesmen minat dan bakat siswa. Di sini asesmen yang diberikan biasanya dalam bentuk asesmen gaya belajar, kemudian tadi yang seperti yang sudah diaturkan tadi riaset, kemudian ada kecerdasan majmuk. Kurang lebih seperti itu. Ini jurus yang pertama. Sementara untuk jurus yang kedua itu nanti ada kelola emosi yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, atau dulu kita pernah belajar tentang KSE. Di dalamnya ini istilahnya di sini ada biar murid tidak cuma pintar tapi juga sadar dan tenang. Karena biasanya murid yang cenderung tenang dan emosinya stabil itu lebih mudah menerima pembelajaran daripada murid yang mungkin emosinya tidak stabil. Jangan murid Bapak Ibu guru pun mungkin kalau emosi tidak stabil mungkin akan sulit. Nanti dibahas sedikit. Berikutnya yang ketiga itu ada yang namanya tumbuhkan resiliensi atau daya letih. Di sini ada kata-kata anak hebat bukan yang nggak jatuh tapi yang terus bangkit. Artinya yang namanya manusia pasti pernah menemukan yang namanya kegagalan, pasti pernah merasakan kegagalan. Jangankan kita, Nabi saja itu pernah diuji. Tapi bagaimana kita bangkit, itu yang akan membuat kita lebih bernilai. Itu yang akan membuat kita lebih kuat. Karena dengan kita pernah jatuh kemudian bangkit lagi, kita akan insya Allah jadi pribadi yang lebih kuat. Nah, ini yang akan kami tularkan ke anak-anak kita tentunya, sehingga anak-anak itu meskipun pernah mengalami kegagalan, insya Allah anak-anak menjadi tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang berikutnya ada yang namanya jaga konsistensi, kebiasaan berkesadaran. Disiplin itu bukan paksaan, tapi kesadaran. Oke lah, mungkin ada beberapa siswa yang butuh effort lebih, butuh dipaksa. Tapi seberapa efektif paksaan itu?
Sebab setahu saya anak-anak yang cenderung dipaksa, begitu orang yang memaksa itu tidak ada atau hal yang memaksa itu tidak ada, biasanya yang tadinya sudah berubah menjadi baik biasanya berangsur-angsur berkurang. Contoh, anak sholat saja. Anak sholat itu kalau dipaksa, oke jalan. Tapi begitu yang maksa tidak ada, misalnya kita tinggal pergi kemana, usir, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak belajar maupun penerapan disiplin yang baik. Intinya di jurus yang keempat ini kita bagaimana caranya anak-anak ini menumbuhkan kesadaran untuk berdisiplin. Kalau dulu istilahnya ada disiplin positif yang dulu sempat dibahas di ruangan ini oleh Bapak Suhari sama Pak Dian juga, terus yang kemarin juga sempat dibahas sama Bu Ika tentang disiplin positif. Berikutnya yang kelima itu ada jalan komunikasi empatik. Anak-anak itu akan lebih mudah menerima nasihat, menerima masukan kalau terkoneksi dengan kita. Artinya anak menerima kita kalau mereka merasa diterima. Karena anak itu biasanya cenderung apa yang dihadapi dia yang akan ditiru. Kalau kita menerima anak apa adanya, mau mendengarkan, insya Allah anak akan lebih terbuka dengan kita. Begitupun kalau kita memberikan nasihat atau masukan ke anak akan lebih mengenal. Nah di sini yang kami berikan ke anak-anak, yang nantinya kita berikan ke anak-anak itu berupa kalau di dalam bimbingan konseling itu ada namanya konseling realistik. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam itu bangun kolaborasi. Gak ada murid hebat tanpa tim hebat. Maksudnya kita semua bergerak dan berproses bersama di sini untuk memproses anak tentunya. Dalam artian mendidik anak tidak mungkin secara individu-individu. Kita tetap bekerja secara tim. Ada guru mapel yang memberikan materi, kemudian ada guru wali yang konsentrasi ke perkembangannya, kemudian ada guru BK yang konsentrasinya ke psikologisnya. Nah, bagaimana ini nanti kolaborasi ini dapat terjalin sehingga anak-anak terlayani dengan baik, pembelajaran juga berjalan dengan baik. Berikutnya yang ke-7 atau yang terakhir itu adalah menata situasi. Sebelum anak bisa belajar, mereka harus merasa aman dulu. Dimanapun anak akan mencari tempat paling aman dan nyaman, dimanapun itu. Kita bisa jadikan contoh, misalnya putranya jenengan bapak ibu, bapak biasanya enggak cerewet, kalau ibu biasanya cenderung ya itulah ya gitu. Biasanya kalau anak nangis ya dicari ibunya mungkin, tapi kalau suatu saat anak sedang kena masalah, ini yang saya perhatikan di anak saya, larinya ke bapaknya karena mencari yang nyaman. Karena apa? Mohon maaf, kadang anak itu kalau cerita malah dimarahi itu malah kakak. Betul Bapak Ibu, bukan bermaksud kami menggurui Bapak Ibu. Nah itu sekilas yang kami berikan tentang untuk jurus BKIBA. Nah berikutnya izinkan saya mendesimasikan apa yang sudah kami praktekkan, apa yang sudah kami implementasikan di dalam kelas. Mohon maaf ini di slide yang di sini saya memilih 2 jurus yang saya implementasikan di dalam kelas. Jurus yang saya pilih itu ada jurus yang kedua, yaitu jurus kelola emosi, dan jurus yang keempat, yaitu jaga konsistensi. Tentu ada alasan kenapa saya pilih 2 jurus ini. Oke, yang pertama implementasi jurus kelola emosi. Apa itu kelola emosi? Tadi sekilas sudah saya berikan. Ini ada tambahannya. Intinya adalah self management, mengenal peta emosi. Istilahnya di dalam otak kita, termasuk otak anak-anak tentunya, ini ada 3 bagian otak besar. Ada neokortex, kemudian ada limbik, sama reptilian brain. Terus apa hubungannya dengan emosi ini? Sebenarnya manusia ini cenderung terpengaruh dengan ini. Kalau misalnya anak atau kita ya mendapatkan rangsangan berupa emosi dari luar
ini yang mohon maaf yang jari-jari ini dapat menggenggam dengan kuat, tentunya juga bakal kuat. Begitupun emosi. Emosi itu kalau kita genggam dengan kuat nggak akan keluar. Tapi kalau logika kita yang di neokortex dan limbik ini lemah, artinya yang di sini lemah, yang kita genggam akan keluar. Lah yang keluar apa? Kalau manusia itu ada otak yang namanya reptilian brain. Dan reptilian brain itu modelnya hanya dua, yaitu fight atau flight, artinya tempur atau kabur. Kalau dapatkan respon negatif alias terpancing emosinya, kalau nggak berantem ya kabur. Biasanya seperti itu. Anak-anak itu kalau misalnya ya dia dikerjain temannya, kalau nggak dia lawan ya dia kabur. Tapi kalau dia bisa ngerem, mungkin berbeda. Nah itulah pentingnya kenapa saya milih kelola emosi. Di samping itu, di kelas yang saya ambil itu, saya amati memang beberapa kali ada kejadian yang terkait dengan emosi siswa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tujuan dan sasaran, tujuannya adalah membantu murid mengenali dan mengelola emosinya dengan baik tentunya. Di samping itu menghindari stres terkait dengan emosi ini. Kemudian sasarannya itu kemarin yang saya pilih itu 36 orang murid kelas 10 AKL 4, wali kelasnya kemarin di sini, wali kelasnya Bu Ikan ya. Mohon maaf Bu Ikan ya, kemarin juga sempat minjem jam-jamnya. Kenapa saya pilih kelas ini? Yang pertama memang ini kelas ampuhan saya. Kemudian kenapa saya pilih jurus yang kedua ini juga karena ya jurus pertama saya sudah melaksanakan asesmen, sehingga apa salahnya ini saya terapkan. Di samping tujuan saya awal adalah juga anak-anak biar dapat mengelola emosinya dengan baik. Oke, detail kegiatannya. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu menggunakan ARKA, A-R-K-A. Betul Bapak Ibu? A-nya itu adalah aksi, terus R-nya itu adalah refleksi, kemudian K-nya adalah konseptualisasi, dan terakhir A yang paling terakhir adalah aplikasi. A yang pertama, aksi. Di dalam kegiatan ini, aksi yang saya pilih adalah menggunakan kertas emosi. Kertas emosi itu seperti apa? Saya berikan kertas kosong, terus saya membacakan narasi cerita-cerita yang greget nih, cerita-cerita yang mungkin memancing emosi, ya. Yang saya temukan ada anak yang ngeremet kertasnya sampai remet sampai disubet-subet, ada yang sampai disubet itu dibalangi kancane dan lain sebagainya itu. Nah, itu aksinya. Kemudian untuk refleksinya itu anak itu merefleksikan apa tuh yang dirasakan sehingga kok kertasnya itu diremet dan sebagainya. Kemudian setelah melampiaskan seperti itu, apa yang dirasakan setelah mengetahui cerita sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah konseptualisasi ini. Dan di sini saya baru menjelaskan tentang pengelolaan emosi. Ini untuk K-nya. Berikutnya untuk yang aplikasi. Nah, ini siswa mengenali emosi, dan setelah ini masih saya berikan treatment. Artinya siswa mengenali emosinya dengan baik dengan cara menempel kertas emosi. Di sini saya sediakan kertas sticky note, anak-anak masing-masing menempelkan seperti ini. Sebagai tindak lanjut nanti saya berikan KSE. Berikutnya, pelaksanaan dan alasan. Pelaksanaan kegiatan ini di ruang kelas, sekolah KL4 sendiri. Kemudian alasan dipilihnya jurus kedua pengelola emosi ini adalah masih banyaknya siswa yang belum sepenuhnya dapat mengelola emosi dengan baik. Dibuktikan dengan apa Pak? Mohon maaf, sebelum pelaksanaan ini terlaksana, saya sudah memberikan angket berupa angket KSE, kompetensi sosial emosional, dan yang mengejutkan adalah ternyata hasil KSE-nya itu cenderung rendah, hanya 61 sekian persen. Setelah saya berikan treatment, meskipun hanya sekali, ternyata ada sedikit peningkatan menjadi 65 sekian persen. Mungkin kalau diberikan secara terus-menerus, kemudian Bapak Ibu guru juga menerapkan pembelajaran KSE di kelasnya, mungkin lambat laun akan naik. Kendalanya tentunya yang pertama, pelaksanaannya ini di jam akhir. Jadi
saya membutuhkan effort yang lebih untuk memotivasi anak agar menjadi lebih aktif. Apalagi jam terakhir, setelah makan MBG, anak-anak sangat nyaman sekali, seperti di Bina Bogor. Jadi saya harus rotor bengok-bengok gitu. Kemudian hasil kegiatan, ini hasil kegiatan yang tadi saya aturkan. Ini sebelum saya berikan treatment. Setelah saya berikan treatment ternyata ada sedikit peningkatan. Yang lumayan peningkatannya hanya 4%. Tapi ya itu baru sekali. Mungkin kalau diterapkan secara bertahap, mungkin akan menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, ini instrumen yang saya gunakan Bapak Ibu. Instrumen KSE-nya seperti ini. Hanya kemarin waktu pengisian, ini ada dua model yang saya berikan. Ada yang berupa kertas seperti ini, ada yang berupa Google Form. Kenapa saya gunakan dua model? Karena untuk membackup. Takutnya nanti yang di Google Form nggak bisa dibuka. Kenapa saya pilih Google Form? Karena nanti untuk pengolah datanya kan lebih cepat. Sedangkan kalau ini saya harus entry satu-satu. Tapi tetap anak-anak mengisi ini. Tujuannya apa? Sebagai backup saja. Kalau suatu saat yang di drive-nya nggak bisa dibuka. Ini instrumennya. Kemudian ini juga RPL-nya yang sudah terintegrasi SEL atau Social Emotional Learning, kurang lebih seperti ini punya saya. Ini ada sedikit modifikasi karena ini sudah saya campur dengan RPL yang berdiferensiasi dengan dasar gaya belajar. Alhamdulillah di kelasnya Bu Eka ini setelah KLP saya sudah punya data gaya belajar siswanya, jadi saya menerapkan ini lebih mudah. Ini masih lanjutannya, kurang lebih seperti ini sudah terintegrasi dengan SEL-nya. Di sini sudah ada gambaran emosinya. Ini lampiran-lampiran untuk RPL-nya kami menyebutnya. Kemudian kami juga membuat dokumen refleksi yang kami rencananya nanti akan kami isikan setelah bisa menjalankan SEL atau KSE-nya ini. Sehingga nanti setelah pembelajaran dijalankan kita akan ada refleksi mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Ada dua dokumen refleksi yang kami siapkan. Makanya Bapak Ibu untuk yang jurus yang kedua ini yang bisa saya aturkan ke panjenengan. Di jurus yang kedua ini memang lebih banyak waktu yang diberikan itu di konseptualisasi sama di penyusunan SEL-nya, karena penyusunan SEL sendiri juga saya harus menyesuaikan dengan apa tagihan di LMS-nya. Berikutnya langsung saja kita ke implementasi jurus yang kedua. Jurus yang keempat ini adalah jaga konsistensi. Oke, apa tuh jaga konsistensi ini? Gambarnya tadi masih ada hubungannya dengan yang tadi tentang reptilian brain tadi, tentang dinosaurus tadi. Ya. Jaga konsistensi itu dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Sebagai gambaran di sini, gambaran materinya, ya. Jika seorang anak atau seseorang akan merubah kebiasaan jadi kebiasaan baik, tentunya itu membutuhkan proses. Karena apa? Seseorang itu mempunyai reptilian brain yang tadi sudah saya bahas di materi yang sebelumnya. Reptilian brain ini akan menganggap sebuah perubahan itu menjadi ancaman, dan celakanya kadang perubahan baik pun dianggap sebagai ancaman. Makanya kadang seseorang yang mempunyai niatan berubah menjadi lebih baik, tapi dengan perubahan yang drastis seperti ini, misalnya pengen lari 10 kilo, langsung 10 kilo gas. Biasanya mungkin yang pertama jalan, tapi berikutnya sebagainya. Karena apa? Reptilian brain itu menganggap sebagai ancaman, sehingga piye caranya orang lakoni. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara bertahap. Misalnya kalau kita pengen olahraga, ya olahraga misalnya 1 hari 1 kilo dulu, 1 kilo atau setengah kilo lah, jogging dulu. Nanti kalau sudah terbiasa baru ditingkatkan ke menjadi lebih jauh lagi. Karena dengan sedikit demi sedikit ini, dinosaurus ini yang tertanam di otak kita itu akan tertidur karena menganggap itu bukan perubahan, jadi mengabaikannya. Istilahnya seperti ini.
Itu yang kami berikan ke anak-anak. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Berikutnya untuk tujuan dan sasaran. Tujuannya kalau di sini kelas 10 AKL, maaf Pak, 10 AKL 3. 10 AKL 3 dengan jumlah 36 orang. Wali kelasnya Bu Emi ya. Wali kelasnya Bu Emi. Mohon izin Bu Emi kemarin perencanaan saya buat sebagai objek implementasi. Implementasinya juga sama, saya juga menggunakan AK masih, A-nya juga masih aksi, M-nya refleksi, kemudian konseptualisasi, dan yang terakhir aplikasi. A-nya itu adalah siswa melakukan permainan kepala tangan. Ini perlu dipantau betul. Gak usah ya, kasihan air nanti gak ada bagian bantunya. Kepala tangan, jadi anak suruh membuka kepala tangan temannya yang tergenggam. Ada dua cara, ada yang dengan cara dipaksa, dengan cara menyentuh dan sebagainya boleh, ada yang disuruh membuka tapi tidak perlu menyentuhnya. Baru nanti anak refleksi mana yang lebih mudah, tapi dari refleksi ini juga anak diminta pendapat lebih enak mana, dipaksa atau tidak. Itu. Berikutnya untuk konseptualisasi, saya menjelaskan tentang jaga konsistensi itu dengan perumpamaan seperti tadi dinosaurus itu tadi. Kemudian untuk yang aplikasinya, anak-anak itu saya minta membuat jadwal tidur untuk merubah jadwal tidur yang larut malam. Kenapa? Sebenarnya saya bebaskan ini. Silakan bebaskan, saya bebas silakan membuat atau kalian temukan problem dan kira-kira ingin Anda pecahkan. Banyak di antara anak-anak kelas 10 kali 3 ini, kelas KBMI ini yang ternyata tidur larut malam dan rata-rata karena mainan HP. Nah di situ saya anak disuruh membuat jadwal tidurnya itu 7 hari kebelakang, yang kemarin itu jam berapa saja, kemudian nanti 7 hari ke depannya jam berapa saja. Ditambahi dengan ini Bapak Ibu, betul. Nah, ditambahi dengan ini langkah-langkah ini. Langkah-langkah ini saya aturkan ke anak-anak untuk minta diisikan. Harapannya apa? Anak-anak nanti di rumah bisa mengaplikasikannya. Karena kalau saya ngawasi di rumah kan nggak bisa. Tentunya kalau anak-anak nanti mengaplikasikannya ini, mungkin nanti anak-anak kalau misalnya pas jam saya sambil saya ngomong itu, kamu tadi malam tidur jam berapa dan sebagainya, itu harapannya anak-anak sudah ada perbaikan. Pelaksanaan dan alasan di ruang kelas tentunya, di ruang kelasnya sendiri, di Rabu 1 Oktober jam 9. Ini saya juga pinjam jamnya Bu Afa, karena jam saya tidak cukup kalau hanya 1 jam. Tapi ini real, artinya saya tidak menyeting apa-apa, anak-anak saya rekam, saya hanya bilang, anak-anak ini saya rekam, tolong berlaku sewajarnya. Saya hanya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah terkondisikan dengan baik. Kemudian itu alasannya dipilih kedua jurus yang keempat ini sebenarnya jaga konsistensi adalah memberi bimbingan kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Kebetulan tadi kebanyakan adalah tidur larut malam sehingga bangun itu kesiangan. Banyak di antara siswa itu tak tanya tadi sholat subuh enggak? Enggak. Alasannya apa? Bangun kesiangan Pak. Tanya lagi, kamu tidur jam berapa? Ada yang tidur jam 1, jam 12, jam 2 itu ada. Ngapain? Scroll TikTok ada, main game ada. Ya beberapa ada yang memang ada alasan logis lah. Tapi itu mungkin hanya beberapa anak. Ada yang alasannya tanggine yang sing keseribahan Pak, ada yang seperti itu. Ini hasil yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau mungkin ada kesalahan itu dari saya pribadi. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dibuka kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, bisa mengangkat tangan mulai dari sekarang. Silakan. Baik.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah sekarang saya ingin sedikit bertanya tentang tips and trick. Seperti kita ketahui dari paparannya Pak Dwi, kita tentang manusia terbagi berbeda. Oke. Reptilian, mamalia, kemudian neocortex yang lebih besar, dan sebenarnya itu adalah otak luar manusia. Yang menjadi hambatan di sini adalah ketika manusia dalam situasi terjepit ada masalah, otak reptilnya itu yang bekerja terlebih dahulu. Artinya ada otak reptilnya yang bekerja terlebih dahulu sebelum otak utuh manusia yang neocortex itu bekerja. Oke. Contoh mungkin TO, karena saya otomotif TO. Ketika bocah tangannya kejepit gimana? Nah, maka kata yang terucap pertama kali adalah kata. Itu kenapa? Karena otak reptil yang bekerja terlebih dahulu. Tapi begitu mengucapkan kata tersebut kita panggil, coba kita pikir kira-kira hal tersebut benar apa tidak? Tidak, Pak. Kenapa kok dia bisa ngomong tidak? Karena setelah otak reptil bekerja secara merespon cepat, ketika dia sejenak, maka akan muncul otak yang korteks yang bekerja, sehingga itulah otak-otak produktif manusia yang tinggi yang bekerja. Dia misalnya tidak Pak, sebenarnya tadi saya kemarin saya kaget dan sebagainya. Mungkin pertanyaan saya, kira-kira tips dan triknya untuk mengatasi seperti itu bagaimana? Karena di TO kan banyak sekali hal-hal seperti itu. Banyak sekali terdengar hal-hal seperti itu. Apakah perlu penanganan seperti apa supaya ketika langsung respon cepat itu bukan respon yang negatif yang keluar, tapi respon yang positif. Astagfirullahaladzim, innalillahi, alhamdulillah sudah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang begini mungkin yang tentang kontek tentang daya kontek. Oke, ada pepatah mengatakan mungkin kita perlu mundur satu langkah untuk bisa meneting menjadi 100 langkah. Mungkin begitu. Nah, contoh ketapel. Ketapel ketika kita akan melentingkan batu dalam ketapel, maka kita perlu mengundurkan terlebih dahulu sehingga batu dalam ketapel tidak akan melenting kuat menuju ke depan. Nah, pertanyaan saya, ketika kita akan melentingkan seorang anak, tentu kita harus tahu apa yang menjadi penyebab anak nanti ini akan melenting. Contoh ketapel tadi. Coba kalau ketapelnya karet tali-talinya kita ganti dengan tali lainnya. Ketika kita undurkan satu kali, apakah dia akan melenting jauh? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang menyebabkan batu tersebut melenting. Nah, saya kalau kita hanya ke anak, ayo kita ketika kamu jatuh balik lagi, mungkin ya antara ya dan tidak kan, makanya kita paling tidak harus tahu kira-kira bagaimana caranya supaya anak ini melenting. Apa yang menjadi penyebabnya?
Kalau contoh kalau dari tanggal tersebut yang menjadi penyebabnya adalah tali karet tersebut. Tali karet kalau diganti dengan rapiat itu tidak akan bisa berhenti. Mungkin seperti itu ya, kita apa yang menjadi penyebabnya bagaimana cara kita mencari seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman-teman pertanyaannya bagian pertanyaan yang berbobot sekali daging semua isinya. Dan memang tadi yang ditanyakan Pak Dian terkait dengan mengelola emosi atau kelola emosi itu salah satu materi guru penggerak memang. Jadi saya yakin Pak Dian juga sudah tahu. Jadi begini, untuk mengelola emosi, apalagi emosi yang berlebih, itu ada beberapa tips memang yang bisa diterapkan secara teori. Secara teori bisa diterapkan. Secara teori, tapi secara prakteknya memang ya, itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Pak Sri, beberapa kali Pak Sri share itu masalahnya. Yang pertama adalah dengan atur nafas dan tarik nafas dalam-dalam, kemudian hitung mundur 10 kali, 10 hitungan. Biasanya kalau memang emosinya belum terlalu meledak, itu bisa diterapkan dan biasanya efektif. Tapi kembali lagi itu juga secara teori, secara prakteknya di samping karena penyebab emosi itu juga dari dalam, bisa juga dari luar. Kalau misalnya dari luar mungkin kita bisa menghandle, tapi kadang yang dari dalam itu justru yang bawaan dari rumah, misalnya ada masalah di rumah itu yang mungkin agak kesulitan. Tapi secara teori yang pertama itu dengan tarik nafas dalam-dalam, kemudian hitung mundur 10 hitungan. Kalau belum reda ulangi sekali lagi, insya Allah bisa dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya yang kedua itu kalau di dalam teori itu juga ada temukan alasannya marah. Biasanya kenapa orang marah, saya pun beberapa kali itu memang kalau ditanya alasannya, justru alasannya itu tidak tepat sesuai dengan penyebab emosinya itu sendiri, karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Contoh dulu waktu saya di Kudus itu pernah marah sekali dengan anak, itu gara-gara dia jarang masuk kelas, selain izin sering tidak masuk. Begitu masuk kelas dia hanya tidur di kelas. Iya ya, saya itu iya, saya begitu marah. Arep aku ngeke, tapi kok nanti nak kena sahabat banget gitu kan. Tapi ya ada yang diam saya dulu. Saya punya teman yang lumayan sabar di sana. Tenang saya mas itu. Nah setelah saya selidiki ternyata anak itu kenapa kalau sampai kelas tidur itu ternyata dia itu kalau di rumah itu dari jam 5 sore sampai subuh itu kerja jaga toko, karena dia hidup sebatang kara. Nah baru tahu seperti itu. Setelah itu kalau anak itu di kelas tidur, malah justru saya nggak berani bangunkan. Itu satu karena sakit, yang kedua saya justru akui semangat sekolahnya luar biasa sebenarnya, hanya memang keadaannya memaksa seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tipsnya adalah tenangkan diri dulu sebelum bertindak. Artinya hampir sama dengan yang kedua tadi. Setelah kita mendapatkan sesuatu yang memancing emosi kita, jangan terlalu responsif. Kadang yang membuat kita menyesal itu adalah marah itu sendiri. Kalau kita terpancing emosinya, kita sendiri nggak perlu kan dulu kan. Kita sendiri pun kalau kita terpancing emosi langsung meledak. Oke, waktu itu kita marah-marah dan sebagainya. Tapi yakin beberapa saat kemudian setelah marah itu meredah, pasti kita nyesel. Sama dengan kalau kita marahin anak kita, sama. Saya kalau marahin anak saya itu, setelah saya reda, saya seperti teman-teman kayak otak saya ya bocah kira otak itu mungkin anak kecil itu kan otaknya belum komplit istilahnya. Jadi itu
tip dari saya yang berdasarkan yang saya tahu, mungkin kalau ada kurangnya mohon maaf, itu sekedar yang saya tahu, itu yang bisa saya jawab. Seperti itu Pak Dia. Ada pertanyaan lain dari selain Pak Dia? Pak Harta, silakan. Oke, terima kasih. Ini bukan pertanyaan Pak, saya malah susah untuk mengemukakan pertanyaannya Pak. Ketika ini Pak Suheri, orang yang menjawab itu lebih mudah daripada orang yang memberikan pertanyaan. Hanya begini, di Jepang itu kan ada metode untuk meluapkan kemarahan. Namanya punya metode, namanya apa itu? Nggak salah, pokoknya memecah pendidikan. Jadi ada satu tempat dan itu membeli, ya, itu membeli. Kemudian kalau lagi marah, pergi ke tempat itu kemudian memecahkan sepuas-puasnya, tapi dibeli juga. Dengan itu mereka sudah puas dengan meluapkan kemarahannya. Hal itu apakah mungkin dilakukan di Indonesia? Pak Dwi bisa menjawab. Itu yang pertama. Nah, kemudian ini hanya mungkin pengalaman spiritual ya, tidak arti menggurui, tidak. Dari awal sampai hari ini, sampai detik ini sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu Guru BK, wah itu pengasuh spiritual dan juga penguasaan emosional. Tapi saya secara pribadi ada satu momen yang penting bagi spiritual saya. Anak saya itu dikandani kadang-kadang yang sama dengan mungkin Bapak Ibu Guru yang lain. Mungkin ya, syukur kalau tidak. Misalkan suruh ibadah, kui dikongkon ping itu yurung angkat. Iya. Sami. Oke, berarti generasinya sama. Kemudian suruh sekolah kadang-kadang ya bulat. Dan itu mungkin manusiawi atau mungkin kita berbeda dengan kita ketika masih kecil. Ya dengan itu hanya pengalaman spiritual kami. Suatu hari kami kayak jenuh untuk mendidik anak, padahal anak sendiri. Kayak sudah putus asa karena dengan beberapa metode tidak kita temukan. Kadang-kadang biaya sampai kami konsultasi kemana. Kami memahami karena hal itu mungkin bagi anak kita itu hal yang sesuatu yang berat dan kemungkinan kita pun tidak bisa untuk melakukannya. Ya saya memahami. Bangun suruh jam 2 mandi setiap malam dan kita enak-enak tidur. Ya Bapak Ibu juga tidur. Saya pun juga ketika anak saya dipaksa untuk mandi jam 2 malam, kemudian sholat tahajud, dan itu saya kira sesuatu yang luar biasa. Beratnya, apalagi kita yang suami istri, berat lagi untuk mandi. Kira-kira gitu Pak Dewi, kira-kira gitu. Ya, di mana kita meletakkan hal itu? Suatu saat saya, ini pengalaman saya spiritual, kayak sudah harus dengan langkah apa? Biar anak itu juga nurut sedikit demi sedikit juga manut itu. Suatu hari kami merancang sebuah spiritual, bukan spiritual yang aneh-aneh ya. Hanya saja guru-guru kami mengajarnya, ketika anak mau tidur, ketika anak sudah tidur, bacakan Al-Fatihah untuk mereka, untuk anak tercinta. Mohon kepada Allah
Ya Allah, bimbing anak-anak kami, kuasailah pengetahuannya, berikan pemahaman, berikan kesadaran. Habis itu juga ketika 1 minggu kami coba dengan puasa petang, anak saya dan ibu yang paling luar biasa adalah seorang ibu. 1 minggu ini tidak diperintah, tidak apa-apa, tidak diinstruksi, ternyata hasilnya luar biasa. Bagi kami itu adalah spiritual yang kami yakini bahwa dalam mendidik, mengendalikan emosi, luar biasa Bapak Ibu yang dari narasumber itu dengan teori-teori sebanyak itu. Kami juga ingin belajar kepada Bapak Ibu semuanya, tapi kami juga sama-sama belajar dua sisi yang menghantarkan anak kita tidak hanya upaya manusia, tetapi Tuhan Allah Sang Pemilik juga kita untuk sama-sama memohon kepadanya. Mungkin itu Pak Dwi. Tadi saya sampaikan apakah meluapkan emosi ala Jepang bisa diperbolehkan di wilayah kita. Saya kira terima kasih. Oke, matur nuwun Mbak Artono sharingnya. Oke, matur nuwun sharingnya Mbak Artono. Terkait dengan itu yang di Jepang itu, saya pernah dengar memang namanya saketi apa gitu. Pernah dengar saya. Cuman untuk di Indonesia saya belum pernah lihat itu pernah diterapkan Mbak Artono. Karena mungkin itu pendapat saya pribadi, mungkin karena dari segi biaya mungkin Pak Artono. Sebab nek bandingin fast bukan itu nek Indonesia gitu lumayan Pak Artono. Begini Pak Artono. Begini Pak. Kalau pribun niku lah cerita pribadi nih Pak Nen. Itu kita lagi saya belum pernah menemui di Indonesia. Kemudian yang kedua, menanggapi tadi yang diaturkan Pak Artono, memang betul Pak Artono terkait dengan kandani anak secara halus itu bisa dilakukan secara teori pun ada Pak Artono, dilakukan menjelang anak tidur. Jadi waktu anak setengah sadar menjelang tidur itu kalau dikandani dengan suara halus, terutama suara ibu itu memang gelombang alfanya sedang wat-watnya. Jadi kalau anak dikandani sedang tidur, duk, cah pinter, cah itu dan sebagainya, insya Allah hipnoterapinya masuk. Apalagi dengan bacaan Fatihah atau bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang lain, mungkin malah lebih masuk lagi. Itu yang pernah saya baca, memang ada metode seperti itu Pak. Bahkan ada metode yang agak ini bisa diterapkan, dulu bisa diterapkan, nggak tahu kalau sekarang mungkin 1-2 anak masih bisa diterapkan. Jadi kalau mendidik anak untuk rajin sholat misalnya, itu ada istilah dipaksa dulu. Setelah dipaksa menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebiasaan menjadi kebutuhan. Memang ada yang seperti itu. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin ada beberapa anak yang kalau dipaksa langsung ceklek memang. Ada memang. Ibu juga nanti perempuan. Jadi memang ada yang dipaksa, kemudian setelah dipaksa menjadi kebutuhan, setelah menjadi kebutuhan nanti otomatis dia tidak akan meninggalkan kebutuhannya sendiri. Itu memang ada. Saya mengetahui ini justru dari kakak sepupu saya, karena saya punya 2 Pak D itu dengan tipe pendidikan yang jauh berbeda. Yang Pak D saya yang kakak ibu saya yang baru itu kalau mendidik anak nggak pernah marah. Saya belum pernah lihat Pak D saya merasa merujuk saya. Sampai Pak D saya meninggal, saya belum pernah lihat Pak D saya marah sama sekali. Tapi putra-putra nih, Mas dan Mbak itu saged sholat sedang. Dan memang dia kalau ngandani alus,
Terus kalau dia ngandani itu sambil ngajak memang. Jadi putra-putranya malah segen sama dia, dekat. Bahkan ponaan-ponaannya pun kalau nggak bisa dikandani ibu termasuk saya, nah, sulit dikandani bapak ibu saya ngandani Pak Dini menurut saya dulu. Nah, Pak Dini saya yang satunya itu kebalikannya. Kalau nyuruh sesuatu keras, kayaknya aku udah niru sini kayak apendis sini. Oke. Ya, kalau saya memang iya, anak saya nggak mau, tak paksa. Saya pernah cerita sama Pak Pendi, anak saya ini sempat mutu mondok pesantren, sakit dan sebagainya. Terakhir saya ke sana itu, saya ngasih ultimatum, kalau kamu masih rewel seperti ini, Bapak nggak bakalan jemput kamu waktu penjemputan. Iya. Meskipun setelah anak kembali ke pondok, saya sambil di jalan, arep nangis kok ngarepin bojoku. Nyesel sekali saya, nyesel di hati. Tapi biar bagaimanapun tak tega nih. Karena anak saya jadi seperti itu laki-laki. Anak laki-laki ya, pendapat saya kan harus tahan banting. Mungkin bisa diterapkan, tapi mungkin tidak bisa untuk semua anak, karena tipe kepribadian anak berbeda-beda. Ada yang dikerasi langsung berubah jadi baik, tapi ada juga yang dikerasi malah ceklek, untung dan sebagainya kan ada. Nonton nggih, tolong nonton matur suwun sharingipun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu pertanyaan Pak, ditutup oleh Pak Hari yang akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu materi. Pak Hari. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini tidak mempengaruhi hasil dari penilaian fasilitas nasional ya. Karena saya lihat tadi beliau-beliau sudah lulus hasil nasional, hasil daerah. Nah, di daerah sudah terus jadi presiden jurudin sakit. Biar mohon Pak. Boleh dijawab Pak Dwi, boleh, Bu Nina boleh, Pak Edi juga boleh, kita langsung bareng-bareng juga boleh. Ini terkait dengan Berhadiah nih Pak. oke, yang dulu sudah dengan lakukan. Saya kira ada beberapa hasil yang mestinya, idealnya diberikan kepada Bapak Ibu guru yang lain di sini, sehingga di kelas-kelas yang dikenakan jurus pembinaan itu sudah terdata apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Misal tadi Bu Nina sudah melakukan penelitian tentang gaya-gaya belajar mulai dari kinestetik, auditori sama visual. Kalau sudah mendapatkan nama-namanya, nama-nama itu benar-benar dari hasil data, bukan perkiraan atau apalagi markup data. Jadi dari data itu tolong disampaikan kepada bisa wali kelasnya atau kepada Bapak Ibu yang mengajar itu, sehingga beliau-beliau bisa menyiapkan materi pembelajaran yang sudah disiapkan dengan gaya-gaya belajar mereka. Itu harapan saya yang pertama kepada Bapak Ibu yang sudah menerapkan jurus itu. Kemudian tadi di Pak Heri sama Pak Dwi menerapkan jurus konsistensi, ya gitu. Jaga konsistensi itu temanya sama karena masalah yang dihadapi di dua kelas itu sama. Tidur terlalu malam sehingga bangunnya terlalu siang, menyebabkan anak tidak berdoa di pagi hari, tidak sholat subuh, kemudian bangunnya tentu kesiangan, yang disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ikut ronda, bangunnya mantu, keselipaan, atau yang paling umum itu scroll TikTok. Ini juga penyakit, bukan hanya penyakitnya anak-anak, tapi orang tua juga banyak yang menderita penyakit ini. Seperti itu. Nah, saya ingin Bapak
Ibu yang ada di depan ini entah berapa jurus yang diterapkan, entah 7, 8, 9, sudah rolas dan lain sebagainya, tidak masalah. Tolong dibuatkan indikator keberhasilannya. Jadi kalau kita bisa mengubah anak yang semula tidurnya larut menjadi tidur lebih awal, kemudian yang bangunnya kesiangan bisa menjadi bangun lebih pagi, itu indikator yang nyata seperti apa, dan mari kita cari bersama-sama. Kalau ini sekedar observasi, ada angket, ditanya kamu bangun jam berapa, kamu tidur jam berapa, saya kira menurut saya bukan indikator yang begitu nyata. Mari kita tetapkan, kemudian mari kita cari bersama-sama berdasarkan jurus yang jenengan terapkan. Misalkan keterlambatan 0%, kemudian angka tidur di ruang kelas 0%, atau apa seperti itu menurut saya indikator yang lebih nyata dalam rangka mencapai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, 7 KAIH, di mana tidur lebih awal dan bangun pagi. Seperti itu. Jadi tolong nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau ini penjenengan bisa berhasil membuat indikator-indikatornya, kemudian jurusnya diterapkan, secara otomatis akan lebih tampak nyata perubahannya sebelum diterapkan jurus dan sesudah diterapkan jurus. Demikian harapan saya sebagai pimpinan yang ada di SMK Negeri 1 Jatiroto. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan, dilancarkan dalam menerapkan ini. Niat kita adalah memfasilitasi para siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Suhari atas masukannya. Oke, insya Allah kita tidak lanjuti. Untuk yang pertama terkait dengan potensi tadi kan, saya sendiri sudah punya data siswa-siswa dengan gaya belajar auditor itu siapa saja, inisiatif siapa saja. Saya sudah punya datanya, nanti tinggal kami bagikan. Hanya rencananya memang saya masih membutuhkan beberapa asesmen terkait dengan kelas 10 ini. Rencana memang saya mau membuat big data yang isinya adalah data pribadi siswa terkait dengan kepemilikan KIP, kemudian kondisi ekonomi dan sebagainya, yang sudah beberapa kali saya rintis, tapi ini beberapa kali memang membutuhkan revisi terkait dengan data maksudnya. Jadi nanti ini terima kasih, nanti kami tambahkan untuk poin di gaya belajar sama mungkin riasek sama kecerdasan manusia. Kemudian yang kedua terkait dengan indikator-indikator keberhasilan jaga prestasi. Ini tadi seperti yang pas saya matur kepanjangan di ruang kelas tadi, memang saya belum menyusun indikator keberhasilan ini. Insya Allah kedepannya saya buat indikatornya, nanti tentu saja bekerjasama dengan Bapak Ibu wali kelas atau mungkin Bapak Ibu guru mapel yang bersentuhan langsung dengan kelas saya, kalau Pak Ibu dengan kelasnya Pak Ibu, nanti insya Allah segera dibuatkan. Dan untuk tadi masukannya sekali lagi cukup Pak Ibu. Oke, bagus, penuhnya kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi tanya jawab pada sore hari ini, luar biasa sekali. Ini sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih selamat mengucapkan. Luar biasa, hari ini kita telah belajar 4 jurus Bapak Ibu ya, dari 7 jurus BK hebat. Jurus yang pertama adalah jurus ketaliporensi. Jurus yang kedua adalah kelola emosi, dan jurus yang ketiga jaga konsistensi, serta yang terakhir resiliensi. Betul ya? Ya, 7 jurus, masih ada 3 berarti Pak. Baik, semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini tidak berhenti di ruang ini saja. Pastinya tetap menjadi langkah awal kita menuju pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih sadar, dan tentu saja hebat seperti slogan SMK, yaitu SMK bisa hebat. Luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, terima kasih kami ucapkan kepada tamu undangan BPGTK dan dari Fasilitator Nasional yang telah hadir pada acara ini.
Kami ucapkan terima kasih pula kepada peserta Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi implementasi hari ini serta seluruh tim yang telah membantu suksesnya acara pada sore hari ini. Untuk menutup sesi kita hari ini dengan penuh semangat, mari kita nyanyi bersama 7 lagu 7 jurus BK hebat. Ya, tadi sudah ada 4, ada 3 lagi. Mari kita nyanyi bersama untuk menutup sesi hari ini. Dengan penuh semangat, ada yang suka nyanyi? Oh, Bu Heni, monggo. Bu Heni, Bu Titi dan Bu Setiawati, monggo dapat ke depan kita nyanyi bersama, kemudian nanti ditutup dengan sesi foto bersama. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap? Iya, suaranya 500 orang. Oh, WA-nya. Karena kalau duduk nggak semangat Bapak Ibu ya, kita berdiri. Mari kita berdiri, meregangkan otot tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala. Ya. Jalin koneksi, membangun kolaborasi.